Banyak yang bilang kalau bodi belakangnya mirip koper. Kalau saya lihat sih mirip sama kanopi polikarbonat. Samsung M12. M12 ini sasaran marketnya ada di entry level, dan biasanya entry level selalu punya tampilan yang menarik untuk dilirik. Di bagian depan dengan layar sebesar 6,5 inci dilapisi kaca dan bodi belakang berbahan plastik dengan warna gonjreng. Unit yang kita pegang saat ini berwarna hijau. Di sisi kanan terdapat tombol power yang juga sekaligus sensor sidik jari. Sedikit ke atas terdapat tombol volume. Bagian atas ada lubang mic. Sisi kiri terdapat ruang slot SIM card sekaligus slot memori. Di sisi bawah ada speaker, port USB-C, dan ada lubang jack 3,5 mili. Nice! Kembali ke bodi belakang, M12 ini punya motif garis vertikal dan pola arsiran halus yang cukup menarik. ASMR. Impresi awal terhadap HP ini buat saya yang terbiasa dengan HP compact, HP ini terasa berat. Juga kalau dilihat rasanya cukup tebal, tapi karena berbobot, M12 ini terasa begitu solid. Layar. M12 ini punya bentangan layar seluas 6,5 inci dengan rasio 20:9, menggunakan layar bikinan Samsung sendiri yaitu PLS TFT dengan kerapatan layar 720 pixel. Warna yang dihasilkan layar PLS-nya Samsung ini cenderung ke arah natural. Buat Anda yang terbiasa dengan layar OLED, saat melihat layar ini mungkin akan terlihat pucat. Layar PLS punya karakter yang sama dengan layar IPS pada umumnya. Untuk konsumsi hiburan seperti nontonin Poji dan KG, di layar 720 pixel ini rasanya juga sudah cukup memuaskan. Oh ya, kalau mau nonton di Netflix, M12 ini juga sudah mendukung Widefine L1. Layar PLS bukan jenis layar yang istimewa. Tapi di M12 ini, Samsung menghadirkan refresh rate 90 Hz. Untuk dipakai scrolling sosial media, ini jadi terasa begitu mulus. Sama seperti layarnya, M12 ini menggunakan chipset bikinan sendiri, Exynos 850 dengan dua varian RAM. Ada yang 3 GB dan ada yang 4 GB. Saat HP ini pertama kali dinyalakan, untuk sistem, bloatware, dan lain-lain sudah memakai memori sebanyak 17 GB. Sekencang apa SoC 8 nanometer ini? Kita siksa dengan Genshin Impact dan dapat settingan bawaan di lowest 30 fps. Ingat kembali, ini HP murah. HP murah dan masih bisa jalanin game berat begini meskipun di settingan terendah, buat saya sudah harus disyukuri. Sayangnya gyroscope absen di sini. Tapi ya sudahlah, daripada gyro virtual, tetap nggak kepake juga. Nilai plus karena punya bodi belakang plastik. Panas yang dihasilkan saat bermain game jadi tidak begitu terasa. Punya kapasitas sebesar 5000 mAh. Samsung M12 ini awet banget. Dengan penggunaan saya pribadi, HP ini bisa tembus 2 harian. Mungkin karena layarnya yang HD dan SoC yang tidak ganas, membuat konsumsi daya di HP ini jadi tidak besar. Saking awetnya HP ini, biasanya kalau lagi di luar, saya jadikan hotspot internet untuk dibagikan ke HP utama. Kondisi idle didiamkan dengan koneksi seluler yang nyala selama 12 jam, baterai hanya berkurang 4%. Nonton sejam berkurang 10%. Main Genshin Impact yang mungkin paling boros. 1 jam bisa berkurang 25%. Dan dalam paket pembelian, M12 mendapatkan kabel dan kepala charger 15 watt. Pengisian daya dari 20% hingga penuh butuh waktu sekitar 2 jam. Bersyukur banget masih dapat kepala charger. Kamera. Kalau kamera, M12 punya kamera depan sebesar 8 megapiksel. Kamera belakang ada 4 buah lensa. Wide 48 megapiksel, ultra wide 5 megapiksel, makro dan kamera depth masing-masing 2 megapiksel. Kualitas foto yang dihasilkan kamera ini kategori lumayan. Bagus enggak, jelek juga enggak. Jika dibandingkan dengan pendahulunya M11 tahun lalu, di sektor kamera M12 mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama rentang dinamisnya.
Saat foto di luar dengan kondisi cahaya melimpah, hasil foto terlihat bagus. Bisa dilihat dari pola awan yang masih bisa tertangkap dengan jelas, dan warna langit biru pun masih tetap terjaga. Kameranya bakal kewalahan kalau berada di lokasi minim cahaya. Dan saya juga baru tahu ternyata Samsung juga sudah mendukung format gambar HEIF, High Efficiency Image Format. Sebuah format yang punya ukuran file yang lebih kecil tapi bisa mempertahankan detail dan kualitas gambar yang sama bagusnya dengan JPEG. Format HEIF atau HEIC ini punya keunggulan dalam efisiensi penyimpanan data. Buat yang belum tahu, kalau format gambar ini sudah diadopsi oleh Apple sudah cukup lama. Sejak iOS 11 kalau tidak salah. Jadi dengan format file yang lebih ringan, kita bisa menghemat ruang penyimpanan sebanyak 40 hingga 50%. Dan untuk kamera depan, Samsung M12 bisa merekam video 1080 30 fps. Hasilnya seperti ini. UI dan OS. M12 ada di Android 11 dan sudah One UI 3.1, tapi versi Core. Android One yang ditambah kata Core di belakang, ini biasanya data aplikasi tidak bisa dipindah ke memori eksternal. Untuk pengalaman antarmuka, One UI salah satu yang ternyaman yang ada di Android. Navigasi, kursor, dan ikon aplikasinya yang sederhana semuanya terlihat begitu mudah dimengerti. Tidak jadi masalah dengan layarnya yang besar, karena UI-nya ini juga dibuat nyaman untuk penggunaan satu tangan. Kekurangan M12. Kekurangan M12 minus NFC. M12 yang masuk resmi tanah air tidak membawa fitur ini. Kemudian tidak ada Always On Display, karena masih menggunakan layar sejenis IPS. Dan minus lainnya, tidak ada sensor gyro di sini. Selain dari 3 minus barusan, M12 menawarkan fitur keren yang sering saya gunakan. Ada fitur radio, yang kemudian dipasangkan dengan earphone. Tidak lupa nyalakan Dolby Atmos-nya. Enjoy! Kemudian ada fitur scan QR Code. Ini fitur yang bisa kita akses melalui control center atau langsung dari kamera juga bisa. Dan nilai jual utama dari M12 ini yaitu layar 90Hz-nya. HP murah punya layar 90Hz itu jarang terdengar. M12 jadi terasa istimewa karena hal ini. Kesimpulan, entry level Samsung M12 ini menurut saya mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan M11 yang pernah kita ulas tahun lalu. Ini produk murah yang sangat mudah untuk direkomendasikan. Biar terasa mahal, saya kasih tahu. Harganya hampir 2 juta. Saran saya kalau mau beli HP ini, ambillah storage yang lebih besar, mengingat ukuran aplikasi yang saat ini juga semakin besar. Rasanya 64GB jadi ukuran yang paling ideal untuk saat ini. Baik, segitu dulu ulasan kita soal Samsung M12. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa bantu jawab. Saya Henkis Wijaya, dan di belakang kamera ada Jimmy Chen. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.